Saya nama lengkapnya Buder Yohanes Sugiono FIC. Kemudian saya di sini para karyawan itu menganggap saya sebagai direktur gitu. Tapi saya kaget, direktur kok karyawannya hanya 36 orang, lalu kelihatannya lebih tepatnya UMKM gitu. Sejarahnya dulu di Boro ini kan masih termasuk daerah gersang gitu ya, waktu tahun 1938. Nah itu sudah ada Romo Brenthaler di sini. Lalu pas kunjungan ke biara di Jogja, kami punya biara di Jogja. Di sana Romo Brenthaler mengatakan, mau ikut berkarya di Boro karena di sana sudah ada suster OSF gitu. Terus kami menanggapi, datang di Boro, lihat-lihat ternyata juga perlu dibantu, yaitu ada panti asuhan, kemudian ada sekolah pangumpi luhur, ada pertenunan. Kami punya Buder FIC itu di Boro punya sekolah, punya panti asuhan, dan punya itu pertenunan. Karena dulu pertenunan itu selain untuk membantu masyarakat di sini untuk bisa bekerja mencari rezeki, juga bisa untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Hasilnya itu dulu diawali oleh namanya Buder Yosye, itu pertama kali tahun 1938 sebelum merdeka. Prosesnya mulai dari ujung sana itu dari benang biasa, kemudian di rangkai sampai di sana itu namanya alat tenun bukan mesin, jadi masih manual semua. Jadi sampai prosesnya ada namanya walet, ada macam-macam istilah. Saya di sini baru, jadi istilah-istilah agak asing itu masih meraba-raba gitu. Itu macam-macam seperti ini. Hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Jadi macam-macam sesuai dengan permintaan pemesan itu. Kalau hasilnya itu kalau dijual di toko-toko itu tidak pernah akan menemukan, karena kita ini kan tenun manual, jadi harganya itu agak lebih tinggi sedikit, sehingga pemasarannya kalau di toko-toko sulit. Maka yang sering membutuhkan pertenunan di Boro itu antara lain rumah sakit, misalnya Panti Rapih itu yang di Jogja itu, kemudian hotel-hotel, kemudian susteran, buderan, sekolah-sekolah yang termasuk sekolah elit gitulah, itu seragam untuk anak-anak gitu. Hasilnya yo saya lihat itu turun-temurun ya. Dulu bapaknya pernah kerja sini, terus anaknya menyusul, dan yang terbaru ini juga masih ada, itu masih honorer, jadi menyusul bapaknya masih kerja sini, anaknya ikut gitu. Jadi turun-temurun gitu. Ya. Kalau anak remaja di Boro ini sudah tinggal sedikit, jadi tidak tertarik lagi untuk berlatih menenun, kecuali kalau terpaksa gitu ya. Terpaksa baru mereka melamar di sini, lalu latihan-latihan, meneruskan karya bapak ibunya yang pernah kerja di sini gitu. Kelestarikannya yaitu nanti melatih yang masih, misalnya ada keluarga yang tidak punya pekerjaan, lalu mereka ngelamar sini pasti diterima gitu. Jadi bisa dilatih nanti kalau ada yang mau melamarkan untuk kelanjutan supaya ini terus berjalan gitu. Harapan para penenun untuk masa depan ini, ya harapannya mereka itu mengharapkan ya berjalan terus tenun ini, supaya mereka itu juga punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya gitu. Jadi meskipun sudah seharusnya pensiun pun masih dipekerjakan gitu. Jadi supaya ini berlanjut terus, nanti sampai kapan belum tahu. Dan sekarang sudah mulai tak minta untuk setengah mesin, jadi kalau tidak ada tenaga itu bisa terus berjalan begitu. Ada yang setengah mesin gitu, jadi tinggal mejet gitu sudah jalan sendiri gitu. Tetap bertahan terus, karena kalau dibandingkan mesin itu kalau mesin itu tidak terlalu kencang gitu, tidak awet.
Tapi kalau manual itu sangat kenceng sekali sehingga awet. Kalau mesin kan semprowong gitu istilahnya ya, masih semprowong. Tapi kalau tenun manual itu memang kenceng sekali sehingga barang-barang dari hasil sini awet. Maka yang beli di sini itu tidak pesen beberapa tahun baru pesen lagi karena awet itu. Ya itu.